Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini saya akan membahas kelanjutan alur cerita yang kemarin, animasi Donghua, Battle Through the Heaven. Selamat menyaksikan. Setelah mengurung Xiao Yan dengan douki merah yang berbentuk seperti gulungan benang, Fan Lao kembali mengeluarkan kekuatannya dari genggaman tangan dengan membentuk seperti tombak darah berwarna merah. Setelah terbentuknya tombak darah, Fan Lao melemparkannya ke arah Xiao Yan. Tiba-tiba, ada sebuah kekuatan gelombang energi yang memblokir tombak Fan Lao yang mengarah Xiao Yan. Orang tua, apakah kamu tidak malu melawan Dowling sebagai Dou Huang Elit? Suara lembut tiba-tiba terdengar di udara tepat ketika tombak panjang berwarna darah itu hendak menembak ke jaring bola darah. Segera, sosok kecil dan mungil yang cantik tiba-tiba muncul di luar jaring bola darah. Daoki ungu pucat terlempar saat kepalan kecil yang lembut dilemparkan ke depan dengan keras. Segera, udara di depannya tertekan menjadi gelembung udara tak terlihat yang bertabrakan dengan tombak panjang berwarna darah. Gelombang udara menyebar dengan cepat dengan ledakan rendah dan dalam yang mengguncang udara hingga sedikit berfluktuasi. Pandangan Fan Lao dengan kuat mengarah ke gadis kecil cantik yang muncul di luar jaring bola darah. Ekspresinya tenggelam saat dia berteriak, "Apakah kamu mencari kematian?" Ziyan meringkuk mulutnya, tinju kecilnya mengeluarkan beberapa pukulan yang membentuk semacam angin. Ledakan sonik yang rendah dan dalam terbentuk di bawah tinjunya. Dia mengangkat kepalanya dan menghadapi Fan Lao tanpa rasa takut sedikit pun. "Orang tua, siapa yang akan membantuku membuat pil Yaowan jika kau membunuh Xiao Yan?" Ekspresi Fan Lao tenggelam. Dia terlalu malas untuk mengatakan omong kosong. Mengingat karakternya, dia tidak akan menunjukkan sedikit pun belas kasihan membunuh ketika dia marah, bahkan jika orang di depannya adalah seorang pemuda, apalagi seorang gadis kecil. Oleh karena itu, energi berwarna darah sekali lagi menggumpal dengan ganas saat telapak tangannya jatuh. Wajah kecil imut Ziyan menjadi sedikit serius setelah tampaknya merasakan niat membunuh yang meningkat di dalam tubuh Fan Lao. Tinju kecilnya juga perlahan mengencang. Tiba-tiba gelombang energi lainnya muncul tepat saat Fan Lao hendak bertindak. Dua sosok melintas di langit dan muncul di samping tubuh Ziyan. Sekilas, mereka berdua secara mengejutkan adalah Lin Xiuya dan Liu Qing. Pada saat ini, keduanya memiliki sepasang sayap douki. Kemungkinan hanya mereka berdua yang bisa naik ke langit untuk bertarung di antara seluruh populasi siswa Akademi Dalam. Bencana Akademi Dalam bukan hanya masalahmu saja. Liu Qing menoleh dan menatap Xiao Yan, yang sedang berjuang untuk menyelesaikan belenggu dari benang darah. Sebenarnya ada sedikit rasa hormat di tatapan yang pertama. "Liu Qing benar. Anda harus menyelesaikan masalah Anda terlebih dahulu. Kami akan menundanya." Pedang panjang di tangan Lin Xiuya bergetar lembut saat dia mengeluarkannya. "Sejujurnya, bagaimanapun, kamu benar-benar tidak takut. Jika Anda tidak memilih untuk memimpin dan melangkah maju, sepertinya saya tidak akan berani campur tangan dalam situasi seperti itu." Xiao Yan memperhatikan mereka bertiga di luar dengan tertegun. Dia langsung tertawa dan menggelengkan kepalanya. "Sepertinya, aku hanya bergantung kepada kalian." Xiao Yan bergumam pelan sambil menatap Fan Lao yang matanya dipenuhi dengan niat membunuh. "Beri aku 3 menit." Tatapan Xiao Yan menyapu ke arah Ziyan dan 3 orang lainnya di luar saat dia tiba-tiba berbicara. Ziyan dan ketiga lainnya tercengang dan segera mengangguk sedikit. Hanya dengan kalian 3 doang, apalagi kalian berdua hanya memiliki setengah kaki di kelas doang. Namun kalian berharap untuk menunda saya. Fan Lao tertawa aneh. "Orang tua, kamu benar-benar penuh omong kosong." Ziyan bergumam dan memarahinya. Dia segera berteriak kepada Liu Qing dan Lin Xiuya di sampingnya, "Saya akan menyerang,
kalian berdua harus berhati-hati. Suaranya baru saja terdengar ketika sosok kecil yang cantik itu bergetar sedikit. Tanpa menunggu jawaban, dia menembak ke arah Van Lao yang tidak jauh. Tinju kecilnya sedikit mengencang saat energi yang menakutkan dikeluarkan. Melihat ulah Ziyan, Liu Qing dan Lin Xiuya sama-sama mereka buru-buru menggerakkan tubuh mereka dan mengikuti Ziyan dengan cepat. Dao Qi di dalam tubuh mereka dilepaskan secara maksimal. Mereka jelas mengerti bahwa lawan mereka kali ini lebih kuat daripada yang lain yang mereka hadapi. Jika mereka lalai, sangat mungkin mereka akan terluka parah atau bahkan terbunuh di tempat. Ziyan dan dua lainnya, yang tiba-tiba naik ke udara untuk membantu Xiaoyan, tidak diragukan lagi menjadi fokus perhatian semua siswa akademi dalam di lapangan. Keempatnya, yang disebut ahli puncak di antara siswa akademi dalam, berhadapan dengan seorang elit Dou Huang. Pertempuran seru ini menyebabkan banyak orang merasakan darah mereka mulai mendidih. Beberapa siswa yang memiliki kemampuan untuk bergabung dalam pertarungan tetapi tidak dapat naik ke udara memiliki wajah yang benar-benar memerah karena niat bertarung yang memenuhi dada mereka. Di antara mereka adalah Lin Yan, Yan Hao, dan eksistensi teratas lainnya. Hanya orang-orang dari kelas mereka yang hampir tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertarungan dengan level seperti itu di antara siswa akademi dalam. Sekelompok orang dari generasi muda benar-benar begitu berani. Van Lao dengan dingin tertawa ketika dia melihat Ziyan dan dua lainnya yang mendekatinya. Tangan tiba-tiba bergetar. Segera, gelombang Dao Qi berwarna merah muncul dan segera diaglomerasi menjadi 3 ular darah. Dengan jentikan jarinya, gelombang Dao Qi merah langsung melesat dan mendekati mereka. Merasakan energi liar, keras, gelap dan dingin yang terkandung dalam tubuh gelombang energi ini, ekspresi Ziyan diam-diam menjadi serius. Tinju Ziyan tiba-tiba menegang saat suaranya terdengar. Segera, riak tak terlihat melintas dan menyebar dengan cara seperti kilat. Udara 10 meter lebih di depannya tampak dibentuk oleh kumpulan udara yang sangat besar secara kebetulan, melewati ular darah di tempat ini. Ular darah itu diblokir hingga meledak menjadi sekelompok kabut darah di ruang yang menyusut. Setelah membentuk serangan lawan sampai meledak dalam satu gerakan, Ziyan dengan sigap melayang ke arah Liu Qing dan Lin Xiuya yang berhadapan karena gelombang energi itu. Dia menjentikkan jarinya dan 2 hembusan angin meledak secara eksplosif, mengguncang kedua ular berdarah itu hingga berubah menjadi sekumpulan kabut darah. Setelah menyelesaikan ular darah yang mengganggu, jari kaki Ziyan menempel di udara dan tubuh kecilnya yang cantik muncul di depan Van Lao dengan cara tiba-tiba. Dia memutar pinggang dan kaki kecilnya yang halus dan dengan keras menendang kepalanya. Kaki kecil Ziyan sangat halus, lemah dan tampak seperti patah saat disentuh. Namun, jika ada yang mengabaikan kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya, kemungkinan besar orang tersebut akan menerima pelajaran yang sangat menyakitkan. Dengan pengalaman Van Lao selama bertahun-tahun dalam kekacauan di wilayah Black Corner, yang kacau balau ini, secara alami tidak mungkin baginya untuk membuat kesalahan seperti itu saat bertarung dengan orang lain. Selain itu, setelah dia melihat Ziyan meledakkan tombak darahnya dengan pukulan, dia tahu bahwa gadis kecil yang tampaknya lemah ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, secara alami tidak mungkin baginya untuk memilih untuk mengabaikan serangan jarak dekat Ziyan. Tangan keriput Van Lao dengan cepat bergerak dan gelombang energi berwarna darah yang bergolak tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Van Lao. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi penghalang energi melingkar seperti cairan berdarah di sisi kiri tubuhnya. Kaki Ziyan membawa suara ledakan yang rendah dan dalam saat itu dengan keras menghantam penghalang berwarna darah yang pekat. Segera,
Ledakan teredam terdengar, dan orang bisa melihat riak berfluktuasi dengan cepat di penghalang berwarna darah. Kekuatan bertarung yang terkandung di kakinya menyebabkan penghalang energi berwarna darah dibentuk menjadi busur yang menakutkan. Namun, saat kakinya hanya setengah inci dari wajah Fan Lao, kekuatan di atasnya akhirnya benar-benar diselesaikan oleh penghalang energi berwarna darah. Setelah penghalang energi yang dikompresi menjadi busur dipantulkan dengan keras dan memantulkan kaki Ziyan sampai jauh dari tubuh Fan Lao. Ziyan hanya mendengus saat serangannya diblokir. Tubuhnya mengeluarkan kekuatan yang memantulkan saat itu dengan tenang melayang ke atas. Dengan sekejap tubuhnya, dia bergegas ke dada Fan Lao. Tangan halus miliknya itu bergerak dengan cepat dan banyak bayangan yang muncul. Mereka membawa angin kencang yang tak tertandingi saat mereka dengan kejam menghantam dada Fan Lao. Meskipun Fan Lao tidak mengambil sikap meremehkan Ziyan, dia masih meremehkan ketangkasan, kecepatan serta reaksi tajam Ziyan dalam pertempuran. Oleh karena itu, serangan di awalnya diblokir terus dengan serangan tinju Ziyan. Kekuatan menakutkan itu juga menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Kekuatan fisik yang menakutkan adalah sesuatu yang bahkan beberapa ahli Do Wang yang menghususkan diri dalam melatih tubuh fisik mereka mengalami kesulitan. Devouring Blood Armor. Meskipun dia menderita beberapa pukulan kuat yang menyebabkan aura darah di dalam tubuhnya menjadi sedikit lebih dangkal, Fan Lao masih merupakan ahli pertempuran berpengalaman Do Huang tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Oleh karena itu, dia memulihkan akal sehatnya dalam waktu yang sangat singkat. Tangannya bergerak seperti kilat, dan kekuatan berdarah mengalir. Armor merah tua yang tampak seperti darah padat muncul di tubuhnya. Tinju bayangan itu dengan keras menghantam armor gelap seperti cairan berdarah. Gelombang suara tabrakan logam langsung terdengar. Pertahanan baju besi itu sangat kuat, dan benar-benar mampu bertahan tanpa melanggar di bawah tinju liar dan ganas Ziyan. Tubuh Fan Lao berulang kali ditarik kembali ke langit. Meskipun armor itu menyebarkan kekuatan yang cukup banyak, sisa kekuatannya masih menyebabkan tubuhnya mundur dengan cepat. Dia benar-benar dipukuli dengan sangat menyedihkan oleh seorang gadis kecil kelas Do Wang di mana banyak orang yang menatapnya dari bawah. Pertempuran ini juga menyebabkan ekspresinya menjadi semakin suram, lebih serius dan bahkan lebih marah. Tak terhitung jumlah siswa di kejauhan menyaksikan Ziyan yang menunjukkan kekuatannya di langit. Semuanya sangat terkejut. Ziyan jarang bertempur di dalam akademi dalam. Dia tidak mengungkapkan kekuatan yang terlalu besar bahkan selama kompetisi besar peringkat kuat karena berbagai alasan. Oleh karena itu, cukup banyak orang yang tidak mengetahui latar belakangnya yang meragukan kekuatannya. Hari ini, bagaimanapun, keraguan semacam itu dihancurkan tanpa diserang. Seseorang yang bisa memaksa kembali Do Huang. Dengan kekuatan seperti itu, posisinya sebagai yang pertama di peringkat kuat, memang sesuatu yang tidak bisa disentuh siapapun. Pukulan ganas lainnya mendarat di armor. Armor itu, yang sudah hampir hancur, akhirnya benar-benar hancur. Ziyan tidak punya waktu untuk berlama-lama ketika baju besi itu retak sebelum gelombang aura darah melonjak dari dalam tubuh Fan Lao. Kekuatan aura itu bahkan mengguncang Ziyan hingga mundur beberapa langkah. Ziyan belum bereaksi apapun setelah tubuh terguncang kembali ketika dia mendengar hembusan gelap dan rendah yang tiba-tiba terdengar di sisi telinganya. Apa? Tangan darah iblis. Angin kencang tiba-tiba bertiup di langit saat hembusan terdengar bahkan mengandung jejak aura berdarah. Ziyan dengan cepat mengangkat kepalanya. Wajah kecilnya berubah tanpa sadar saat dia melihat tangan besar berwarna darah setinggi 20 kaki tiba-tiba muncul tidak jauh di atas kepalanya dan dengan keras membanting ke arahnya. Gunung membelah yang hebat,
Teriakan nyaring tiba-tiba terdengar tepat saat tangan berdarah besar itu dengan keras melesat ke arah Ziyan. Suara tajam dari angin kencang tiba-tiba bergema, dan angin tajam berwarna emas pucat melesat secara eksplosif ke langit. Akhirnya, itu bertabrakan hebat dengan telapak tangan berdarah itu. Ledakan seperti guntur segera bergema di seluruh cakrawala saat gelombang energi yang bergejolak meluap dan mengguncang udara hingga bergetar dengan cepat. Serangan teknik Dao yang telah diaglomerasi oleh Fan Lao untuk sementara waktu tersebar oleh sebuah serangan, menyebabkan dia menjadi sangat kaget. Dia melirik Liu Qing yang pucat dan terengah-engah dan keterkejutan di matanya menjadi lebih padat. Para siswa dari akademi dalam ini sebenarnya sangat kuat. Serangan sebelumnya itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli biasa Dou Wang akan terluka parah jika dia menahannya. Sungguh tak terduga bahwa serangan ini disebarkan oleh seorang anak kecil yang hanya memiliki setengah langkah di kelas Dou Wang. Ini menyebabkan dia tanpa sadar merasa sangat terkejut. Serangan pedang terendam hijau. Sosok Lin Xiuya tiba-tiba melintas di atas kepala Fan Lao. Energi hijau tua diaglomerasi dengan cepat. Dalam sekejap mata, seluruh pedang ditutupi oleh selubung energi. Sebenarnya ada angin liar yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dan berputar di sekitar tubuh pedang. Saat teriakan dingin terdengar, pedang panjang itu tiba-tiba lepas dari tangannya dan menggumpal dengan 10 badai plus yang berputar. Akhirnya, itu berubah menjadi bayangan samar-samar yang langsung melesat ke arah kepala Fan Lao dengan cara seperti kilat. Serangan diam-diam Lin Xiuya secepat kilat. Pada saat Fan Lao merasakannya, kekuatan menakutkan yang menusuk kulit seseorang telah mencapai puncak kepala. Pada saat itu, dia hanya bisa menyerah menggunakan teknik Dou untuk menentangnya. Tubuhnya bergetar dan aura berdarah segera melonjak keluar dari kepalanya dan tersebar ke segala arah, seperti lautan darah. Bayangan pedang berwarna hijau langsung menembus lautan darah. Kekuatan menakutkan yang dikandungnya menyebabkan lautan darah berfluktuasi dengan intens. Tangisan dingin Fan Lao tiba-tiba terdengar. Lautan darah berfluktuasi dengan tiba-tiba, dan sosok pedang yang hendak menembusnya tampaknya telah diblokir dan pergerakannya semakin sulit. Saat kekuatan kental yang terkandung di dalam lautan darah semakin kental, sosok Lin Xiuya itu akhirnya benar-benar berhenti tepat karena hanya berjarak 2 kaki dari kepala Fan Lao. Serangan yang berisi kekuatan penuh Lin Xiuya sebenarnya tidak dapat menyebabkan kerusakan yang sebenarnya pada Fan Lao. Ini menyebabkan ekspresi wajahnya berubah sedikit. Jarak antara dia dan Fan Lao benar-benar terlalu besar. Suara angin yang deras tiba-tiba dipancarkan dari lautan darah tepat saat Lin Xiuya merasa terkejut di dalam hatinya. Telapak tangan berdarah tiba-tiba meletus darinya dan menghantam tubuh Lin Xiuya yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Seteguk darah segar segera dimuntahkan dari mulut Lin Xiuya setelah menerima serangan yang begitu berat. Tubuhnya jatuh gemetar, dan sepasang sayap Dao Qi di punggungnya juga mulai menjadi redup. Jelas, serangan tiba-tiba dari Fan Lao ini telah menyebabkan dia terluka parah. Ekspresi Liu Qing juga berubah saat dia melihat Lin Xiuya terluka parah. Dia baru saja bergerak ketika telapak tangan berdarah lain keluar secara eksplosif dari lautan darah. Kecepatan telapak tangan berdarah itu begitu cepat hingga menakutkan. Setelah melepaskan serangan terkuatnya, tubuh Liu Qing juga menjadi jauh lebih lambat. Oleh karena itu, dia hanya bisa menonton dengan matanya saat telapak tangan berdarah itu semakin dekat dengannya. Sebuah tubuh kecil yang indah tiba-tiba muncul dan muncul seketika Liu Qing hendak dipukul. Kepalan kecil menghantam ke depan dengan keras. Udara sekali lagi dikompres dengan cepat sebelum udara yang tak terlihat mengeluarkan ledakan dan meletus. Mata Fan Lao gelap dan dingin saat dia melihat Ziyan yang muncul di samping Liu Qing. Sepasang sayap berwarna darah di punggungnya mengepak sedikit dan tubuhnya dengan cepat muncul ke permukaan. Sesaat kemudian,
itu benar-benar menyusut menjadi lautan darah yang telah menyebar puluhan kaki ke segala arah di langit. Sekelompok sampah. Aku akan menghabisi kalian semua bersama-sama. Gelombang melonjak di lautan darah saat tawa Van Lao yang gelap dan dingin perlahan dipancarkan. Hati-hati, Ziyan sedikit mengernyit saat dia melihat Van Lao masuk ke lautan darah. Dia memperingatkan Liu Qing dan baru saja akan bertindak ketika dia segera merasakan bahwa lautan darah tiba-tiba mulai bergolak. Hatinya segera menegang. Telapak tangan darah yang berkarat, teriakan dingin tiba-tiba terdengar dari dalam lautan darah. Segera, lautan darah bergolak dengan kuat sebelum telapak tangan berdarah gelap berbentuk unik, setinggi 5 kaki, ditembakkan dari dalam. Aura berdarah meledak di sepanjang jalan. Merasakan telapak darah gelap dan berat, mata Ziyan berhenti. Dia mendorong Liu Qing sedikit ke belakang punggungnya. Tinjunya yang kecil bersinar dengan cahaya seperti giok dan di bawah pantulan cahaya ini, tinju kecilnya benar-benar terlihat transparan. Tinju kecil halus seperti giok bertabrakan dengan telapak tangan berdarah, dan benar-benar mengeluarkan suara tabrakan logam yang sangat jelas. Wajah kecil Ziyan menyaksikan telapak tangan berdarah besar itu dengan serius sebelum kilau batu giok yang kuat tiba-tiba melonjak dari dalam tubuhnya sesaat kemudian. Kedua tinju ditembakkan dengan cara yang biasa-biasa saja. Namun, mereka seperti es batu yang dilemparkan ke dalam panci berisi minyak mendidih. Udara di depannya segera mulai bergetar hebat, saat kekuatan yang sangat kuat meringkuk sebelum akhirnya bertabrakan dengan telapak tangan berdarah itu. Suara runtuhnya gunung dan retakan tanah bergema di langit, mengejutkan banyak orang yang melemparkan pandangan mereka. Kekuatan yang menakutkan melonjak keluar dari titik tumbukan energi. Ziyan, yang pertama diserang, segera mendengus pelan. Langkah kakinya agak berantakan saat dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Di sisi lain, lautan darah yang tidak jauh hanya memiliki fluktuasi yang kuat sebelum memblokir kekuatan. Seorang Dowang yang hanya tahu bagaimana menggunakan kekerasan. Jangan tinggal di sini dan mempermalukan dirimu sendiri. Lautan darah berfluktuasi saat tawa dingin yang mengejek tiba-tiba terdengar. Segera, lautan darah yang lebarnya puluhan kaki menyusut menjadi sekitar 10 kaki. Warnanya juga tampak sangat dalam dan gelap. Tawa dingin baru saja terdengar ketika telapak tangan berdarah lainnya, yang berisi warna yang sangat gelap dan dalam, meletus dari lautan darah. Dou Qi di tubuhnya agak dangkal setelah dikejutkan oleh riak dari sebelumnya. Oleh karena itu, ekspresinya juga sedikit berubah saat dia melihat Van Lao yang sebenarnya masih bisa melepaskan serangan yang lebih kuat dengan kecepatan seperti itu. Telapak tangan berdarah itu menembus langit, membentuk busur dan segera muncul di depan Ziyan yang tak berdaya seperti kilat sambil diawasi oleh tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Pergi dan mati, tawa buas dan aneh terdengar di lautan darah. Suara samar guntur bergulir tiba-tiba terdengar tepat saat telapak tangan berdarah hendak menghancurkan tubuh Ziyan. Suara bergema di langit dan mata orang-orang yang menatap ke langit segera menyusut. Sosok hitam muncul di depan Ziyan dengan cara seperti hantu saat guntur terdengar. Dengan gelombang acak tangannya, nyala api berwarna hijau yang kuat meringkuk. Itu dengan mudah memblokir telapak tangan yang berdarah, dan bahkan membakarnya menjadi ketiadaan. Wajah Liu Qing, Lin Xiuya, dan siswa yang tak terhitung jumlahnya di tanah mengungkapkan wajah-wajah terkejut saat mereka menyaksikan telapak tangan berdarah yang berisi serangan yang sangat kuat dari Van Lao menghilang dengan mudah. Namun, saat mereka mendengar suara familiar yang segera menyusul, kejutan itu segera berubah menjadi tercengang. Demikian alur ceritanya dan saksikan kembali kelanjutan alur cerita Battle Through the Heaven yang akan datang. Dan jangan lupa selalu support channel ini dengan like, komen dan subscribe. Terima kasih.